Sobat Venue, balik lagi dengan kita. Sekarang saat ini kita berada di Citadine Antasari yang merupakan salah satu service residence yang ada di Jakarta Selatan. Dan brand Citadine ini di Antasari merupakan brand terbaru dari Citadine, dan sekarang kita akan kulik lagi lebih jauh tentang brand ini seperti apa sih. Sekarang kita sudah bersama Ibu Ari. Halo Ibu. Halo Mbak Selamat Bonita. Sore. Selamat sore. Bu, mungkin sebelumnya kan tak kenal maka kata sayang ya Bu ya. Mungkin sebelum bisa memperkenalkan diri dulu Ibu di sini dengan siapa dan sebagai apa Bu? Silahkan Bu. Baik, saya Ari Suciana. Di sini saya sebagai Residence Manager untuk Citadine Antasari Jakarta. Oke. Jadi Bu Ari ini sebagai Resident Manager ya? Betul. Paling sebelum masuk ke propertinya nih Bu, sekarang kita ngulik-ngulik tentang Ibu dulu nih ya Bu ya. Baik. Nah, ngulik-ngulik sedikit tentang Ibu nih Bu. Mungkin sebelumnya bisa dijelasin nggak sih Bu background Ibu di dunia hospitality itu sejak kapan sih Bu, bisa di-share ke kita Bu? Waduh, lama banget ya. Kayaknya saya berkarir di hotel dari sejak umur 20-an ya, 20 tahun. Itu mulai berarti sekarang udah 25 tahunan lah. Jadi memang hotelier sejati. Jadi awal-awal kerja banget memang langsung di hotel. Oke. Gitu. Jadi background sekolah perhotelan untuk F&B. Kemudian tapi begitu masuk kerja itu langsung di sales department memang di hotel, sampai ya untuk karir ya langsung terus naik tetap di sales ya sampai jadi Director of Sales and Marketing, kemudian jadi Property Leader sampai sekarang gitu. Tapi sebelum sini mungkin bisa spill udah properti mana aja nih Bu yang sudah Ya ampun, udah banyak banget. Tapi saya bersama grup Ascott sudah dari 2012. Jadi sudah lama, sudah banyak lintas brand dari grup Ascott. Pernah di Harris, pernah di Pop, di Foxlight. Terakhir sebelum di Citadine Antasari itu saya di Ascott Jakarta, yang di Tamrin. 2012 sudah. Iya, udah lama banget. Lama banget ya. Bertahan sampai sekarang. Bener. Oke. Bu, ini kan dari 2012 ya Bu. Dan tadi Bu bilang pertama kali terjun pun langsung di hospitality. Ya? Betul. Apa sih Bu emang yang membuat tertarik, bahkan sampai background pendidikan juga F&B tadi Bu ya? Betul. Nah, itu apa sih yang buat Ibu tertarik sama dunia ini Bu? Dunia hospitality itu dinamis karena kita berurusan dengan manusia, kemudian juga dengan selera mereka ya. Karena kan kalau kita ngomongin pelayanan, ini nggak cuma di hotel sebenarnya ya, di restoran juga sama. Kita belajar bagaimana memperlakukan tamu dengan cara yang berbeda karena masing-masing tamu karakternya nggak mungkin sama ya kan. Yang satu bisa suka orange juice, yang satu nggak suka, yang satu sukanya kopi atau teh gitu kan. Itu sih yang bikin menarik. Bagaimana caranya supaya kita sebagai hotelier memahami kemauan tamu, bikin mereka happy, bikin mereka balik lagi. Itu yang bikin menarik. Oke. Tuh. Ibu bilang 25 tahun ya Bu? Lama banget ya. Hospitality. Tawan umur ya. 20-an tahun di sini. Terus Ibu melihat suka dukanya apa sih Bu di dunia hospitality ini Bu? Sukanya hidup dinamis, banyak perubahan. Karena bisnis hotel itu kan sangat mengikuti perubahan zaman, ya. Jadi sukanya adalah kita tidak pernah bosan, karena selalu ada terobosan yang harus dilakukan mau nggak mau. Karena kalau nggak begitu banyak persaingan, kita nggak dinamis, kita akan kalah sama yang lain, ya kan? Jadi sepanjang tahun itu sebagai hotelier kita harus keep up with the trend, keep up with the latest news, keep up with the latest hobbies of people. Jadi di situ life is never boring ya, jadi selalu menarik. Dukanya balik lagi, kadang karena kita berurusan dengan tamu ya, suka dukanya kalau ngomongin duka berarti ya bagaimana sih caranya bikin tamu happy, nggak semudah itu gitu kan. Jadi ada juga yang kita harus struggle untuk mencari apa sih yang sebenarnya bikin mereka happy.
gitu ya. Ketika kita sudah sampai di titik, oh I think this is the best kind of service that we need to provide misalnya. Ternyata nggak semua tamu berpikir yang sama. Nah, itu menjadi duka, atau kalau ngomong sebagai sesuatu yang positif, challenge-nya ya. Itu. Ke challenge sih Bu, ke tantangan 2 dekade lebih nih Bu. Yang di sini. Pasti kan setiap itu kan zamannya berbeda ya Bu ya? Dari zaman yang 25 tahun yang ke belakang sama yang sekarang gitu. Ibu melihat tantangannya apa sih Bu dari tahun awal-awal Ibu merintis nih sebagai hospitality ini dengan hospitality sampai sekarang Bu, tantangannya apa Bu yang berbeda Bu? Mungkin yang 10 tahun ke belakang ini yang paling berbeda adalah begitu social media world growingnya really fast, ya kan? And it's not easy to keep up. Mungkin kalau saya kan generasi milenial ya, saya mengalami 2 generasi nih berarti ya. Generasi ketika masa internet belum ada, kemudian kita tiba-tiba ada World Wide Web, kita bisa searching, ada Google, sekarang ke social media. Kemudian ada generasi yang they were born sebagai social media savvy, karena itu dunia yang mereka tahu, ya kan? Jadi bagaimana caranya kita yang dari generasi yang sudah 10 tahun ke belakang sudah hadir, kita harus adaptasi supaya keep ourselves in the know, apa sih yang kemauan mereka ya. Karena generasi setelah milenial adalah termasuk generasi yang kita anggap sebagai pangsa pasar kita, market yang harus kita grab. Jadi kita harus terus mengasah pengetahuan kita mengenai social media seperti apa dunianya, supaya apapun yang kita tempatkan nih di properti kita adalah sesuatu yang menarik untuk social media savvy ini, orang-orang ini, ya kan. Harus instagramable, kemudian spot-spotnya harus menarik, kemudian harus ada sesuatu yang unik, ya kan. Kalau enggak dia nggak akan kemari gitu. Oke. Sekarang mungkin masuk ke propertinya ya Bu ya. Ini kan brand Citadine terbaru yang dimiliki di bawah naungan Ascott ya Bu ya. Betul. Sekarang tuh sudah ada berapa sih Bu brand Citadine di Indonesia Bu? Di Indonesia sekarang sudah ada 5. Bisa disebutin Bu? Boleh, ada Citadine Sudirman Jakarta, Citadine Gatot Subroto Jakarta, Citadine Berawa Bali, kemudian yang terakhir sebelum Citadine Antasari ada Citadine City Connect yang di airport. Oh, di Suta? Ya. Ya, di Suta. Berarti ini yang kelima ya? Benar. Nah, emang launchingnya kapan Bu? Kita soft opening tanggal 29 Agustus. 2025. Iya, baru banget. 3 bulanan ya Bu? Iya, masih batita apa balita itu ya? Masih baru lahir Bu? Iya, newborn. Oke. Bu, tapi kalau dilihat dari konsep ini Bu, ya ada membedakan dari Citadine yang tadi yang 4 properti lainnya nggak sih, Bu? Benar-benar. Yang di sini Bu? Ada. Jadi konsep kita ini Citadine Antasari rada unik nih, karena kita bisa dibilang seperti hybrid. Hybridnya adalah kita menyatukan konsep service residence dengan konsep hotel. Kenapa saya bilang begitu? Karena selain kita punya tipe kamar yang mempunyai kitchen pantry, kita juga punya kamar yang size-nya size hotel, yang kita sebut deluxe room. Itu pertama. Kedua, kita punya meeting room ada 5. Nah, itu kan sebagai fasilitas yang biasanya hotel yang punya ya. Kalau service resident kan tidak mengutamakan meeting room sebenarnya, tapi kita punya itu. Nah, itu yang saya bilang kenapa konsep kita rada unik, karena kita sifatnya hybrid, menyatukan kenyamanan service residence yang seperti di rumah kita bisa masak, bisa apa, tapi di saat yang sama kita bisa meeting loh di Citadine Antasari. Kalau dari segi interior atau bangunannya Bu, ada yang berbeda nggak sama Citadine sebelumnya Bu? Kalau dari segi interior, masing-masing memang punya keunikan sendiri ya, tapi konsepnya benar. Konsepnya masih sama, yaitu modern, ya kan, elegan, kemudian convertible, semuanya harus bisa memanfaatkan ruang yang ada. Kalau dari segi bangunan, kita ini di gedung Antasari Place, di mana kita sharing dengan apartemen hunian, dan juga kita punya lifestyle hub seperti mall ya. Jadi ada retail facility di sini, which is hanya Citadine Antasari sih yang seperti itu sekarang ini. Dibanding yang 4 properti yang betul. Citadine Jadi itu yang salah satu keunikan juga.
Tapi kan Ibu bilang kan ini kan bisa buat meeting juga yang mungkin membedakan dengan Benar. Citadin yang lainnya itu. Benar. Tapi selama 3,5 bulan inilah Ibu yang berjalan, target market utamanya Citadin Antasari ini apa sih Bu? Siapa? Bisnis kah atau? Benar. Kita terbagi dua sebenarnya. Kalau untuk weekday dari mulai hari Senin sampai hari Kamis itu kita bisa lihat kebanyakan adalah business traveler. Business traveler, kemudian meeting partisipan ya yang kesini memang untuk meeting. Tapi begitu Jumat ke Minggu kita bisa lihat langsung banyak family di sini mayoritasnya. Nah, ini family ditunjang juga dengan fasilitas yang ada sih kita. Nanti aku akan jelaskan fasilitasnya kenapa lebih menarik untuk family di sini. Gitu. Untuk persentasenya berapa? Bisnis berapa? Family berapa? I think majority more than 70% bisnis ya. Karena tadi ngencengin di meeting room 5 meeting room Betul, itu ya. betul. Mungkin masuk yang tadi Ibu bilang, kenapa sih sampai ada market family juga besar di sini? Memang apa aja sih Bu yang diunggulkan di sini? Benar. Family, Bu? Ya, kita punya fasilitas itu, kita shared facilities kita menyebutnya. Kita ada kolam renangnya infinity pool, dan suasananya suasana yang nyaman karena dia kan besar luas, kita banyak pohon, a lot of shady areas, jadi orang yang kepanasan juga tetap bisa hangout di kolam renang. Ada area untuk kids poolnya juga. Lalu di lantai yang sama itu kita punya area untuk barbecue, ada kids playground yang besar, ada mainan-mainan juga di dalamnya. Ada mini theater. Di lantai yang sama itu? Betul, di lantai yang sama kita punya mini theater, jadi ada loungernya ya, kursi-kursi yang nyaman untuk dipakai. Nah itu tamu tinggal telepon ke kita, Mbak kita mau nonton film ini dong gitu 2 jam, kita akan bookingkan reservasinya, kita bantuin pemasangannya, bahkan kita sediakan popcorn di situ. Semua tamu Citadin bebas pakai. Free? Free. Nah itu yang salah satu yang menarik. Jadi kita setiap Jumat dan Sabtu malah sekarang menjadi sesuatu yang rutin. Itu 2 kali dalam 1 hari itu kita mainkan film anak-anak. Jadi yang bapak ibu bawa anak-anak tuh bisa ke situ. Kita bawain selimut ya kan biar nyaman. Jadi itu salah satu yang bikin mereka jadi suka di sini. Gitu. Tapi kapasitinya berapa Bu untuk yang teater tadi Bu? Kursinya sendiri ada 8. Tapi kursinya cukup besar, sebenarnya berdua juga bisa, jadi bisa 16. Bener, kita juga masih banyak beanbag, jadi pernah sampai 15 orang kita kasih tambahan beanbag gitu. Jadi semi outdoor Ibu ya jatuhnya? Indoor. Oh tetap indoor? Indoor, karena kan harus gelap kan kalau nonton, dan screen-nya besar gitu. Jadi kalau misalnya family-nya datang pas di weekdays Bu, yang tadi Bu bilang buat bisnis, tetap bisa ya Bu bisa menggunakan fasilitas itu? Betul. Kalau untuk secara, ini kan Ibu bilang kan ini di Antasari Place ya? Benar. Itu kalau untuk Citadin Antasari ini, kamarnya ada berapa lantai? Bukan kamar sih Bu, secara keseluruhan Citadin Antasari ini berapa lantai Bu? Kita itu ada 175 unit. Totalnya 175 unit. Ada 3 tipe, Deluxe, Studio Premier, dan Suite Room. Deluxe-nya ada 100 unit. Untuk studio premiernya kita ada 59, sisanya 16 unit itu suite room. Nah ini dari lantai 5 sampai lantai 21. Oke. Berarti bawahnya itu yang tadi itu ya Bu? Bawahnya tuh lantai 3 yang dimana ada kolam renang dan lain-lain. Lantai 2 itu ada restoran kita plus meeting room di situ. Di lantai 2 itu? Benar, area breakfast di situ. Kalau secara total selain kamar Bu, secara total tuh berarti lantainya berapa aja Bu untuk Citadin Antasari ini Bu? Waduh. Yang penginapannya, bukan penginapan ya, untuk properti Citadin ini Bu. Kan 2 kan tadi ruang meeting, benar, restoran ya? Benar. Mesti dihitung dulu ya, bentar ya. Tahu sendiri kan lift itu lantai 4 nggak ada, lantai 13 nggak ada ya kan. Tadi sampai 36 ya tadi ya? Ada 36 lantai ya? 38. Oh 38? Iya. Tapi kamar nggak sampai atas ya? Enggak, kita hanya sampai lantai 21, sisanya adalah apartemen Antasari Place untuk penghuni. Tapi di under Ascott nggak sih Bu? Enggak. Oh enggak ya, beda-beda. Iya, jadi yang di manage oleh Ascott di sini hanya Citadin. Oke. Gitu. Oke. Tadi kan kamar. Nah kalau untuk fasilitasnya Bu di setiap kamar tadi bilang Ibu ada 3 tipe ya Bu. Benar. Kalau masing-masing tipe yang membedakan apalah fasilitasnya, pasti kan sudah ada yang membedakan ya Bu. Benar.
Yang membedakan pertama adalah size. Deluxe room itu kita di 22 square meter. Untuk studio premier di 32 square meter. Yang paling besar 52 square meter itu suite room. Kemudian semua fasilitasnya yang membedakan adalah deluxe itu hotel tipe ya. Jadi purely kamar. Tapi kalau kita ke studio premier dia ada pantry, kemudian ada day bed. Di samping kasur utama tuh kita ada day bed, jadi bisa untuk orang ketiga sebenarnya ya. Orang ketiga? Anak maksudnya Mbak, anak. Kemudian di suite room itu dia one bedroom sebenarnya, jadi ada, ini kan kita di suite room ya, jadi ada kamarnya, kemudian ada living roomnya, di dalam living roomnya ada area kitchen untuk masaknya. Nah itu kalau untuk tamu long stay kita sediakan bukan cuma kan ada kulkas, ada microwave pastinya, ada alat kitchen utensil, alat makan juga ada, kompor udah pasti. Tapi kalau ada tamu yang long stay nih kita sediakan mesin cuci juga, gitu. Berarti ini suite apa tipenya? Tipenya suite room Suite yang room ini yang paling besar berarti. Benar. Nah di bawah ini nggak ada kitchen berarti. Ada yang studio. Oh tetap ada. Yang nggak ada cuma yang deluxe. Studio premier ada juga, cuma bedanya dia nggak punya living room, dia langsung kamar gitu. Kalau ini kan masih ada ini ya Bu, Benar. space buat leha-leha ya Bu ya. Bener, nanti keliling ya habis ini ya. Kita showing ya Bu ya. Iya, showing. Kita showing, oke. Oh, kalau kulkas segala macam sudah pasti semua unit ada ya Bu? Benar. Yang deluxe juga ada cooling bar, lebih kecil sih, tapi ada. Ada kompor juga di sini, berarti bisa masak ya Bu? Benar, bisa masak. Tinggal beli bahan makan, Benar. masak di sini. Iya, di kita karena seperti aku bilang ya, kita kan ada retail ya. Di sini ada food hall. Artinya kalau mau belanja tinggal ke food hall. Terus ada restoran-restoran F&B ya. Jadi kalau makanan ada restoran Padang, ada restoran Japanese. Bahkan ada kalau mau beli handphone segala macam ada di situ. Tenanan sudah disediakan ya Bu, tinggal turun ke bawah. Bener, ada jus, coffee for sure ya. Kita banyak susu kafe-kafe juga, Bu, kopi. tadi. Susu. Iya, bener. Berarti itu lantai yang itunya sejajar lantai 2 apa? Dia itu di lantai 2, lantai 1, dan lantai ground. Oh, 3 lantai untuk ya. Kayak food hall Untuk paling retailnya. bawah biasanya. Food hall, begitu depan lobi Citadine tuh, depannya langsung eskalator menuju food hall. Itu gampang banget. Pasti Ibu belanja mulu ya? Bisa dibilang gitu sih di Belanja sini. sayur, Nah, itu salah satu tantangannya adalah bagaimana ngerem pembelanjaan kalau kerja di sini. Ya benar. Oke. Kalau ini kan salah satu service apartemen yang ada di kawasan Jakarta Selatan ya Bu ya. Dengan banyak lah Bu persaingan ketat, apalagi kayak nggak hanya service apartemen, hotel-hotel yang intinya penginapan lah ya Bu, akomodasi penginapan banyak banget di Jakarta Selatan, khususnya TB Simatupang ya. Benar. Terus gimana sih Bu cara bersaingnya Bu dengan properti-properti lainnya Bu yang ada di kawasan sekitar sini Bu? Iya, kalau ditanya cara bersaing ya pasti nggak mudah ya. Di sini kan banyak ya, sebenarnya ya Jakarta dimanapun banyak propertinya. Di Jakarta Selatan itu fokus utamanya bisnis sebenarnya. Ini kan kita bisa dibilang area koridor bisnis ya, karena benar-benar benar intersection, terus banyak oil and gas, mining companies, banking ya kan, big boys untuk big players in business ya. Jadi persaingan utamanya adalah bagaimana kita bisa ngambil pasar yang sudah ada nih, yang sudah diambil oleh hotel-hotel yang sudah ada, service residence yang sudah ada. One of the benefits of being newly open adalah orang kan kadang-kadang pengen coba yang baru. Firstly itu ya, jadi orang akan penasaran. Apalagi kalau yang sudah regular di salah satu brand tertentu dia pengen coba yang baru. Tapi tantangannya adalah how to make sure mereka yang sudah datang kemari coming back. How to retain the customers, itu sebenarnya yang jadi tantangan kita. Cuma buat saya sih 2 poin utama adalah we have to trust our brand. Kita punya brand yang konsepnya sudah jelas ya, Citadine itu. And how the team can actually enhance that brand. Jadi pertama adalah kepercayaan terhadap brand, kedua kepercayaan terhadap tim.
Karena yang ngehandle yang ketemu tamu begitu dia buka pintu dari mobil sampai dia masuk ke kamar, dia check in, dia sarapan, dia check out, semuanya adalah tim kita. So buat saya yang utama adalah bagaimana caranya tim saya punya pemahaman mengenai brand yang sebaik mungkin sehingga bisa diaplikasikan ketika mereka serving our guests, to make sure ketika mereka stay di sini mereka happy, satisfied, and then okay, I will be back next time to your place. Ya, bangun kepercayaan itu emang agak sulit ya Bu ya. Benar. Apalagi ini bukan pagi ini properti baru gitu Bu. Itu sih harus dikencengin ya Bu. Oke, tadi kan Ibu sudah nyepil kamar yang buat lasernya, sekarang ke MICE ya Bu. Tadi Bu juga sudah sedikit spill juga sih. Ada 5 meeting room yang Bu di sini. Benar. Selain itu katanya ada bisik-bisik mau bikin ballroom baru Bu. Ya ampun. Hasash. Untuk kebutuhan MICE-nya ditunjang dengan apa aja Bu selain tadi 5 meeting room? Benar, kita punya 5 meeting room. 5 meeting room ini size-nya itu kita mulai dari 60 square meter sampai dengan 80 square meter. Dari 5 ini ada 2 meeting room yang bisa digabung gabung menjadi satu, itu 120 square meter. Kalau ngomongin layout, let's say classroom ya, rata-rata itu dari 30 sampai 50 peserta bisa. Teater lebih banyak lagi. Di depannya kita punya pre-function yang lumayan besar. Pre-function itu kita pakai untuk menjadi area breakfast. Itulah di mana mereka punya breakfast. Buffet juga di situ areanya. Aksesnya langsung dari lantai 2 itu kita bisa langsung ke mall untuk peserta meeting. Bisa lewat lift, bisa lewat eskalator ya. Itu jadi mempermudah hidup mereka juga. In terms of facility, kita punya TV 98 inch di setiap ruangan. Ada juga screen yang bisa dipakai, sound system semuanya tersedia. Kita berusaha untuk keep up the demand in terms of digital ya, ke tamu juga. Kemudian untuk area swimming pool itu karena kita punya barbecue juga sudah beberapa kali dipakai untuk event barbecue Mbak Bonita. Untuk swimming pool kita pernah ada acara, kebetulan grand opening kita di swimming pool. Nanti rencananya tahun depan akan ada wedding juga. So kalau ngomong ke depannya nanti Mbak tadi mention ballroom, our Ascot kebetulan dan our owner, they are a very progressive people ya. Jadi mereka percaya kalau demand-nya ada, why not? Everything can be decided ya. Jadi doain aja Mbak yang terbaik. I cannot say anything at the moment, tapi ada areanya Bu. Bener doain aja biar laku ya, nanti dikasih ini, dikasih itu, dikasih ini, dikasih itu gitu. Tapi itu fasilitas yang kita punya. Yang tadi Ibu sebutkan yang di ruang meeting itu udah include semua Bu, kalau mau Iya. meeting sudah menggunakan semuanya dengan Betul. free gitu ya. Oke. Benar. Dan tadi sempat nyinggung pasar baru Bu, wedding Bu. Itu Ibu tadi sebut pasar baru wedding itu kedepannya memang. Iya, kebetulan karena area terbuka kita cukup menarik ya. Jadi harus dimanfaatin ya. Jadi untuk barbecue, untuk wedding, small wedding ya, bisa di situ. Bahkan kita di area retail juga ada area-area yang bisa digunakan, misalnya untuk simple wedding, akad nikah itu bisa. Tim kita siap membantu. Rencananya mau mulai kapan buat menggenjot pasar wedding ini Bu? Apa sudah mulai kah sekarang? Apa sekarang fokus dulu? Kalau small wedding udah dimulai dari sekarang kita, betul. Itu yang di tempat tadi Ibu. Benar, bisa kok. Jadi nanti akan bertambah dengan adanya ballroom mungkin ya Bu nanti. Iya. Ballroom sudah jadi. Bisa makin meningkat lagi nih. Mbak Bonitanya suka ini nih, suka nge-push ya. Terus weddingnya bisa ditingkatin lagi di situ. Oke. Berarti yang tadi yang di depan meeting room itu masih bisa dipergunakan ya Bu ya? Benar. Buat makanan segala macam. Oke. Dan sekarang kan berarti kan sudah ada buat laser, buat MICE, buat bisnis gitu Bu. Untuk strateginya Bu untuk meningkatin bisnis itu semua nih, apalagi kan ya tadi kita ketahui banyak banget properti akomodasi penginapan ya Bu di sini. Itu gimana caranya Ibu meningkatkan bisnisnya Bu, dari segi mungkin laser dulu sama nanti MICE-nya gimana? Kalau untuk leisure kita sebisa mungkin how to be facility oriented. Jadi whatever the guest asks, if we can we will deliver.
ya simple things seperti tenda-tendaan atau stuffed toys, kemudian permainan kayak Cubik atau Monopoly atau apa yang bisa dinikmati oleh anak-anak. Itu kita, kalau memang you are family, you're bringing kids, that's definitely something that we will try to provide gitu ya. Jadi facility oriented itu yang pasti ya kalau untuk leisure. Kemudian variety of the food pastinya ya. Jadi kita harus cater juga ke kepentingan family ya, makanya kita punya family package. Itu kita ada kids meal yang kita highlight juga. Jadi pilihan untuk anak-anak makan seperti apa. And then the convenience yang lebih kita highlight. Contohnya kita ada troli untuk bayi, kemudian ada Snuggly itu kalau bayinya susah tidur tuh kita punya yang alatnya bisa goyang sendiri untuk bikin bayinya tenang gitu kan. Terus karena kolam renang adalah salah satu highlight, kita floaties ada. Pokoknya apapun yang tamu inginkan supaya mereka stay-nya nyaman itu kita fasilitasi. Bener, kita ada floating breakfast. Kamu kan zaman sekarang konten is very important ya. Jadi bener, jadi floating breakfast kalau mau monggo kita siapkan. Itu kalau untuk leisure ya. Kalau untuk bisnis sebenarnya kita punya beberapa target tersendiri ya untuk corporate individual ataupun long stay market ya. Untuk corporate balik lagi kita harus bisa secara pricing how to stay competitive ya kan, but also reasonable, and then try to be adaptive ya untuk kemauan corporate ya. Fast wifi connection. Up until this moment wifi connection adalah salah satu yang termasuk strength point kita ya kalau dari review-reviewnya tamu. Kemudian easy access to where they work, kita punya fasilitas shuttle di sini untuk beberapa poin yang bisa ke area-area yang mereka perlukan ya, untuk ke Antasari juga. Kemudian kita juga kerjasama dengan vendor seperti vendor spa ya kan. Balik dari kerja sore mungkin capek ya, kita pengen relax, kita pengen refleksiologi, kita ada yang seperti itu gitu. Kemudian untuk long stay personal touch for sure. Selain dari memang kita sudah lengkapkan dengan kitchen juga, sometimes kita offer mereka treatment retail therapy ya, karena kita kerjasama dengan beberapa retail di sini. Apa sih yang kira-kira mereka butuhkan, kita bantu. Kalau tadi gitu. Untuk spa itu ada di gedung ini, Bu? Ya, ada. Jadi untuk sekarang lebih ke in-room facility. Cuma memang kedepannya kita akan kasih space ya untuk sekarang cuma kerjasama kita. Ya, Bu, betul. gitu. Iya. Kalau tadi Bu sempat nyinggung shuttle itu dari mana ke mana Bu shuttle-nya, Bu? Shuttle-nya ini dari Antasari Place, dia itu ada beberapa drop off. Aku harus cek lagi nih. Oke, sehingga ada beberapa titik ya Bu ya? Ada beberapa titik. Bu, ini kan kawasannya banyak kantor ya, tadi kita kantor banyak banget. Terus kalau untuk marketnya Bu lebih banyak sejauh ini ya Bu ya, 3,5 bulan ini berjalan, sejauh ini paling banyak korporasi atau pemerintah Bu? Korporasi. Karena korporasi. Iya, pasti pemerintah ada lah ya, karena area Simatupang pasti iya. Tapi kalau ngomongin market segmen prosentase yang datang dari bisnis, mungkin lebih dari 80% itu dari corporate ya. Makanya meeting room banyak ya Bu di sini, kan tadi Bu bilang keunikan dibanding yang lain karena memang sangat kejangkau banget sih Bu ini. Kanan kiri semua ini. Iya kan, benar. Kantor-kantor besar Bu. Benar, dari Kemang bisa, dari Simatupang makanya bisa. Macet ya Bu. Di mana sih yang nggak macet ya, Mbak Bu? Jakarta bisa ya, Bu? aja. Yes, betul. Bukan Jakarta kalau lancar jalanannya kan. Tidak boleh mengeluh Bu. Benar. Salah satu ikonik Jakarta adalah macet Bu. Betul. Oke. Kalau untuk ininya Bu, sekarang kan banyak banget keberlanjutan ya, sustainability. Yes. Penerapan Absolutely, ya benar, kan? benar. Membuat Indonesia hijau lah sekarang kalau kata pemerintah gitu. Pasti kan didukung juga dong sama properti akomodasi Bu. Nah kalau untuk yang sudah dilakukan Bu sejauh ini, yang sudah dilakukan sama Citadine Antasari apa aja Bu buat penerapan sustainability itu Bu? Ya, kalau untuk jangka panjang sebenarnya banyak ya. Again, kita newborn ya.
karena Ascot memang in terms of sustainability it's one of that is on top of their mind ya. Jadi programnya sudah jelas kalau dari Ascot, dan itu juga yang kita sebagai tim fully aware ya. Jadi kita sebisa mungkin mengurangi apa yang namanya single use plastic, malah bisa dibilang kayak gelas air minum yang ada di kamar itu non plastik. Kemudian dari segi amenities kayak body wash, shampoo yang ada di kamar mandi itu kita bukan single use plastik yang kita pakai. Kemudian juga ada anjuran masalah penggunaan air, penggunaan listrik, notifikasi itu ada di kamar ya. Kita punya yang kita sebut wooden cube, sebenarnya kita taruh di setiap kamar. Di situ ada anjuran kita kepada tamu, apa sih yang kita bisa lakukan di dalam kamar kita sendiri ini yang bisa membantu untuk reduce energy use gitu, termasuk waste. Keren juga tuh Bu. Ya. Ada notifikasi itu Bu. Betul, betul. Instead of using bahan-bahan kertas yang sekali pakai, ya kan kita pakai wooden cube yang dia lebih tahan lama kan ya. Kemudian untuk kita sendiri semua aktivitas kita kaitkan dengan sustainability. Kalau Mbak Bonita mampir ke lobi kita karena menjelang Natal kita punya dekorasi Natal ya, dan itu bisa dibilang 80% adalah sustainability karena dari barang-barang bekas daur kita. Ulang ya, Bu, betul, daur ulang. Jadi ada nutcracker kan, ada 2 tuh berdiri di situ, itu tadinya tempat cat Mbak. Tempat cat, kita cat gitu. Kemudian pohon Natalnya juga itu dari kayu-kayu yang kita dapat dari tim project ketika kita pre-opening, kita manfaatkan. Kemudian ada kardus-kardus bekas kulkas, kita bikin jadi rusa. Kemudian ada kardus-kardus yang kita bikin jadi perapian. Everything with sustainability in minds. Cuma memang nggak hanya masalah nggak boleh plastik, nggak boleh atau recycle ya. Yang sustainability juga termasuk salah satunya adalah act of kindness ke orang kan ya. Jadi kita juga punya kayak yang kita namakan Jumat Berkah. Jadi kita siapkan nasi box untuk nanti kita di jalanan kita share ke orang-orang. Kemudian nanti let's say kita di program Natal kita akan kunjungi tempat di mana kita kasih bingkisan untuk mereka. Itu salah satu act of sustainability sebenarnya. Di ruang meeting pun sama ya Bu, berarti penerapan sustainability itu? Betul, settingan AC kita usahakan di set di 23 derajat misalnya dengan fan yang mid ya, jadi yang nggak terlalu tinggi. It's one of our ways ya in the meeting room. Kalau itu kan sustainability Bu, kalau dari segi teknologi Bu, gimana Bu? Apa yang sudah dilakukan mungkin untuk pelayanan operasional dan pengalaman para tamu Bu? Yang dari segi teknologi? Kaitannya dengan sustainability ya? Nggak perlu sih Bu yang teknologi aja. Kirain masih ngomongin teknologi loh. Sustainability. Oh enggak, oke. Teknologi. Well, kalau teknologi sebenarnya kayak TV, kita smart TV ya for sure ya. Itu udah pasti. Kemudian ada beberapa penerapan yang kaitannya dengan teknologi ya, untuk memastikan bahwa tamu seamless in terms of their experience staying here. Mungkin mulai dari awal itu ketika check-in atau check-out kita encourage mereka untuk digital check-in or check-out kalau mereka bersedia. Kemudian smart TV for sure, jaringan wifi yang sudah terintegrasi. Maksudnya terintegrasi begini, jadi begitu Mbak check-in, Mbak connect ke internet dari kamar nih, wherever you go you will still be connected with that same internet connection. Bahkan ketika Mbak ke lantai 3 nih mau ke mini theater atau ke playground, internet itu tetap terkoneksi, bener. Jadi nggak bolak-balik harus login lagi kan kadang-kadang begitu pindah lokasi langsung seperti itu ya. But in our properties I think most of Ascot ya, karena itu memang salah satu program dari Ascot, kita itu seamless in terms of connection. Kemudian high speed wifi for sure ya, yang seperti tadi aku udah mention, itu salah satu yang di-highlight oleh tamu, salah satu major strength-nya kita gitu. Oke. Sekarang ke SDM-nya Bu. Gimana sih tadi Antasari menghadapi tantangan dalam hal SDM Bu, terutama untuk perekrutan dan pelatihan staff di sini Bu? Perekrutan kita sistemnya adalah karena we're coming from a big group ya, jadi
Ascot in terms of perekrutan mereka sudah punya sistem yang jelas ya, SOP-nya, step by step-nya itu sudah jelas. Dan again karena kita grup besar, network-nya kita luas ya, propertinya sudah banyak, pastinya kita mengencourage internal movement. Ketika orang mau develop their career ya, kita akan encourage, okay, where do you wanna go? Karena kita punya banyak brand, from brand like Pop ya kan, kemudian sampai ke ada Pop, ada Yellow, ada Foxlight, ada Fox, ada Harris, kemudian Citadine, Ascot dan lain-lain. Kita akan encourage untuk develop karir mereka seperti itu. Jadi banyak juga timnya Citadine Antasari yang memang adalah movement dari Ascot brand sekitar. Lalu untuk segi rekrut itu karena seperti itu ya, karena kita encourage internal movement, pastinya antara kita itu saling support. Siapa yang akan di-develop, oke, maybe kita bisa coba untuk lihat lokasi mana yang lagi perlu dibantu ya. Benar. Lalu apa tadi? Pelatihan staff. Ya, kita punya Ascot punya annual learning plan ya. Jadi itu sesuatu yang harus sudah direncanakan dari beberapa bulan sebelum tahun berganti ya. Jadi untuk tahun kedepannya tuh kita harus sudah tahu planning apa yang kita akan perlukan. Tapi sebagian besar dari learning adalah sesuatu yang memang di-create oleh Ascot sesuai dengan kebutuhan masing-masing properti, dan again sesuai dengan kebutuhan masing-masing karyawan ya sebagai pribadi, apakah spesifik di departemennya mereka atau sesuatu yang lebih ke enhancement their own personality and their own professional career gitu. Berarti semuanya memang under Ascot ya? Bukan Betul. dari Citadine-nya memang bisa kayak kita mau ada pelatihan nih tapi dari tentu. Citadine sendiri. Betul, tentu saja bisa seperti itu ya. Cuma karena memang menurut saya sih Ascot in terms of planning for the people, in terms of learning itu udah sangat komprehensif ya. Jadi kalaupun kita mau ada sesuatu yang baru, again ya for sure pasti kita akan support ya. Untuk Citadine Antasari kita juga punya program learning yang bukan part of Ascot program for sure ya. Tapi the majority of Ascot learning program itu sudah sangat komprehensif sih kalau menurut aku. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir ya Bu ya. Ini kan baru ya Bu, target jangka pendek dan jangka panjang dari Citadine Antasari ini apa sih Bu yang sudah Ibu siapkan? Target jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek target utama adalah memperkenalkan Citadine Antasari Jakarta ke customer ya, ke tamu-tamu terutama yang di area Jakarta Selatan ini. Untuk jangka panjang adalah mencapai okupansi yang stabil sampai bertahun-tahun ke depan ini, kemudian mencapai target secara market segmen yang ideal, lebih stabil juga. Jadi ya memang untuk tahun 2025 kan kita rada pendek ya timing untuk openingnya. Jadi memang fokusnya adalah positioning kita seperti apa, visibility kita seperti apa untuk tahun 2026. Jadi tahun depan target okupansi yang mau dicapai berapa nih Bu? Bisa aja, ayo nggak ada lagi pertanyaan yang lainnya Mbak. Ini pertanyaan terakhir. Pasti kan dikasih target ya Bu ya, apalagi kan Ibu kan resident manager ya Bu ya, berarti kan ada ditargetin sama owner ya Bu. Yang bisa saya share adalah okupansi tingkat hunian untuk area Jakarta Selatan itu sekarang ini rata-rata di 60%-an ya. 60%-an. Per bulan? Per tahun ya. Per tahun ya. Year to date Oktober kalau nggak salah itu, terutama di area sini itu rata-rata di 60%-an. Ya target kita pasti bagaimana caranya untuk bisa lebih tinggi daripada rata-rata okupansi area gitu. Oke. Sudah terakhir? Sudah habis, bukan sudah terakhir. Sudah habis pertanyaannya. Ibu Ari, terima kasih banyak ya sudah mau Mbak Bonita dengan aku. Maksudnya dengan ya Bu. Oke, sahabat venue, sekian dulu wawancara kami dengan Bu Ari dari Citadine Antasari. Sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya. Bye-bye. Bu, bye-bye dulu Bu. Bye-bye. Oke.